motifnya ciri khas dari condet. Condet. Condet harusnya buaya ya Pak? Untuk memperkenalkan workshop membatik. Hingga pada siang hari ini kita dikumpulkan dalam rangka menuntut ilmu. Menggunakan campuran KTT, kapur, tawas, atau tunjung. Jadi nanti kalau fiksasinya menggunakan tawas itu akan sama warnanya dengan yang aslinya. Kemudian kalau difiksasi dengan menggunakan tunjung akan semakin lebih tua, dan kalau tawas itu akan menambah tingkatannya, kapur itu akan menambah tingkatannya satu level. Jadi misalkan warna hijau nanti akan sedikit warna hijau ketuaan. Karena di sini dekat dengan alam ya, jadi bisa mengeksplor tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan warna untuk warna alami batik. Bisikan 1, 2, 3, bisikan bawahnya juga, lalu angkat, tulis mengikuti garis pensil. Tugasnya belum selesai, jadi dibalik lagi supaya Museum Tekstil datang ke Cilim Condet. Seru banget, kita lebih dapat ilmu yang lebih, maksudnya kita dapat ilmu yang lebih banyak lagi, gak cuma sekedar mencanting, tapi kita juga diajarin pewarnaan, terus teknik-tekniknya gimana, terus keamanannya buat pewarnaan tuh kayak gimana, kayak gitu, itu diajarin juga. Pokoknya seru banget, dengan program museum tekstil yang keliling museum ini sangat bermanfaat banget, apalagi buat masyarakat yang belum mengenal cara pewarnaan di canting, terus cara membuat pewarnaan alam itu seperti apa. Pokoknya bermanfaat banget. Terima kasih Museum Tekstil. Terima kasih banget. Coba karyanya dikasih lihat. Memproses warna alam dulu, karena kemarin kita membuat warna alam, pagi itu harus dipanaskan supaya tidak menggumpal. Museum Tekstil berikan kepada Bapak Ibu semua bisa menghasilkan seperti batik gobang ya. Batik gobang, marunda, itu terogong. Nah, itu mereka malah batiknya lebih mahal dari yang di Museum Tekstil. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bikin UMKM, ini kan ciri khas ya, motifnya ciri khas dari condet. Condet. Condet harusnya buaya ya, Pak? Air 5 liter udah direbus, tungguin aja. Kalau tidak boros pakai gas, pakai api, ya kayu aja. Jangan keras ya. Nah, lurus aja. Jeber aja, jebreng. Wah, ini foto dulu, foto. Iya, mantap. Gitu. Ini sampai warnanya melekat, makanya nggak boleh langsung sebelum ditirisin banget, kemudian celup lagi.
Jangan sampai masih basah banget dicelup lagi warna, hilang warnanya. Kalau warna alam emang agak susah, makanya mahal. Oh gitu. Nah itu yang tadi Ibu bilang selendangnya itu kira-kira berapa meter sih? Kemarin selendang itu cuma 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter. Kalau sutra itu lama. Paling lama berapa lama sih? Kita memprosesnya 2 minggu. 2 minggu sutra itu. 1,5 meter itu paling lama 2 minggu itu kalau sutra. Iya, karena kita harus nunggu kering, celup lagi, kemudian dicelup lagi sampai warna yang kita mau sudah bener-bener nih ada di selendang itu. Belum difiksasi, itu bisa sampai Itu baru satu warna. pencelupan. Iya, Itu baru satu warna. baru satu warna. 2 minggu paling lama. Indigo warna biru itu kalau di sutra kan pasti warna turun ya, karena dia tipis juga. Kalau misalkan ada 3 warna gitu, 3 warna itu prosesnya dia beda-beda, jadi lebih lama. paling cepat Paling cepat dia kalau ini ya kurang lebih kalau ini dia 3 minggu. 3 minggu. Paling cepat. Masya Allah. 7 kali. Coba ya tanya ini ya. Tanya pengrajin yang di daerah. Itu kalau pewarnaan dia di Madura, dia bisa sebulan. Warna doang, satu warna. Kemudian kalau dia mau tambah warna lain, itu motif yang sudah berwarna, misalnya warna merah pertama. Motif yang berwarna merah itu harus ditiban dengan lilin. Nah, baru dicelup lagi dengan warna biru. Warna biru misalnya dia direndam. Dia kan biasanya direndam di gentong ya. Warnanya biar melekat banget. Jadi 9.